Pertama, saya ucapkan terima kasih ya atas kehadirannya, atas undangan dari Miss Diana kepada Dewan Guru. Baik, rekan-rekan, kali ini kita akan membahas mengenai pengelolaan program yang berdampak positif pada manusia. Kalau sebelumnya kita sudah pernah membahas mengenai aset-aset ya, kelebihan dan kekuatan apa yang ada pada sekolah kita. Kali ini berdasarkan hasil diskusi kita sebelumnya tentang aset-aset kita, kira-kira bisa nggak nih kita untuk peningkatan kualitas khususnya untuk murid kita SMP Estima Sekitar Indonesia. Baik, di sini teman-teman perumusan strategi pelaksanaan program. Nah, di sini ketika mengikuti pendidikan guru penggerak, jadi ada yang disebut dengan tahapan bagja. B itu buat pertanyaan utama, kemudian A ambil pelajaran, kemudian G gali mimpi, J jaga rencana, kemudian A atur eksekusi. Nah, pada kesempatan ini saya akan melakukan dua tahap, yaitu tahap yang pertama B buat pertanyaan utama, dan yang kedua adalah ambil pelajaran. Oke teman-teman, kali ini kita akan bersama-sama menggali ide-ide dari teman-teman semuanya. Kira-kira kita akan mencoba nih membuat program yang berdampak positif buat murid ya, untuk peningkatan kualitas murid. Namun program ini tidak hanya untuk meningkatkan program-program khusus, tetapi juga memiliki program untuk peningkatan jiwa kepemimpinan murid. Kira-kira nih, menurut teman-teman ada ide nggak bagaimana caranya kita untuk dapat menggali kemudian meningkatkan minat dan bakat serta jiwa kepemimpinan pada murid? Ya, bisa dijawab ya, ya. Oke. Jadi mungkin cara itu kita harus kayak kita memberikan wadah ke anak-anak. Nah, wadah itu bisa berupa yang seperti dilakukan extracurricular activity. Nah, di situ kan anak-anak bisa mengembangkan minat bakatnya, bisa eksplor bakat minatnya. Kemudian untuk jiwa kepemimpinannya ya ketika di isi itu kita biasanya pilih ketua sama wakilnya. Nah, terus juga nanti misalnya dalam event-event itu mereka nanti akan menjadi IO gitu. Jadi minat, bakat, dan jiwa kepemimpinannya bisa terasa. Wah, keren banget. Jadi tepuk tangan buat saya menyampaikan. Sebelumnya tadi poinnya wadah ya, ada wadahnya untuk memfasilitasi minat bakat siswa. Kemudian tadi saya lihat mencoba mengkolaborasikan program dengan murid-murid sebagai seperti kepanitiaannya, ketuanya. Nah, demikian ya, Bishop itu selaras banget dengan apa yang saya dan teman-teman dapatkan di guru penggerak, bahwa memang dalam melaksanakan program itu kita juga perlu mengajak ya, kemudian melibatkan para siswa-siswa dalam program-program yang akan kita jalankan, sehingga siswa tidak hanya merasa seperti disuruh, tetapi juga mereka memiliki experience pengalaman yang luar biasa dalam menjalankan program. Oke, kira-kira nih yang kedua yaitu adalah ambil pelajaran. Dari sebelumnya kan kita telah mempelajari mengenai aset-aset apa saja nih yang ada di sekolah kita. Nah, kira-kira nih aset apa saja sih yang bisa kita gali dari murid untuk dapat mengembangkan minat dan bakatnya? Kalau menurut saya, yang pertama murid-murid kita kan menurut saya sudah berbakat, sudah kreatif kan. Mereka punya basic yang bagus lah mungkin untuk ditingkatkan gitu. Terus kemudian orang tua juga mungkin sebagian besar yang dukung lah ya, orang tua selalu support kegiatan-kegiatan apa itu kayaknya sih modal utama ya. Terus fasilitas di sekolah ya cukup mendukung lah itu. Terus teman-teman di sini menurut saya juga kreatif ya, pikir bisa juga sebagai ini ya aset ya. Terus kita juga punya program kan, maksudnya kita punya ekstrakurikuler segala macam. Ininya anak-anak kan rasa, tapi mungkin memang PR-nya aset-aset yang kita punya itu kita belum punya wadahnya nih. Mereka oke latihan band, tapi terus perlu supaya mereka tampil atau apa, mungkin mereka belajar IPA segala macam, tapi mungkin mereka harus belajar presentasi buat makalah atau apa. Nah itu mungkin PR-nya gitu sih, karena asetnya nggak punya ya. Luar biasa,
guru-guru, teman-teman semua yang kreatif ya. Nah ini bisa disebut dengan modal manusia. Kemudian juga kita memiliki fasilitas ya, seperti adanya bangunan-bangunan, lapangan, ini merupakan modal fisik. Nah teman-teman berkaitan dengan hal tersebut, jadi kita kira-kira nih program apa nih yang akan kita jalankan? Namun kita melibatkan murid ya, baik dalam segi perencanaan, pelaksanaan dan juga evaluasinya. Di sini saya sudah coba mencari teman-teman ya, ada yang namanya program namanya TFI Ratio. Nah ini ada yang namanya diagram Y. Ketika di pendidikan guru penggerak saya mendapatkan ilmu mengenai diagram Y. Jadi dalam melaksanakan program kita melibatkan siswa dan suaranya. Berarti di sini ide-ide dari anak-anak, kemudian pilihan anak-anak mau memilih seperti apa program yang akan dijalankan, kemudian mengenai kepemilikannya, ownership-nya. Jadi ketika anak-anak terlibat langsung mereka merasa ini adalah program mereka, tidak hanya ini merupakan program guru atau program sekolah. Nah ini nama programnya adalah TFI